Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Elisa Anggraini dari Fakultas Psikolog Kampus Esa Unggul Harapan Indah. Saya akan menjelaskan tentang materi keterampilan berbicara. Sebelumnya saya akan memberitahu Anda tentang pengertian keterampilan berbicara. Dalam pembelajaran bahasa, salah satu keterampilan yang harus dikuasai yaitu keterampilan berbicara. Banyak para ahli yang menyimpulkan apa itu keterampilan berbicara. Salah satunya yaitu Tarigan. Menurut Tarigan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan sebagai bentuk atas wujudnya berbicara disebut sebagai alat untuk mengomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Jadi pada hakikatnya, berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Sedangkan keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan memberitahu tujuan dari berbicara. Tujuan dari berbicara tentunya untuk berkomunikasi. Tujuan berbicara merupakan pedoman bagi pembicara untuk membangun, mengemas, dan menyampaikan idenya untuk sebuah pembicaraan tertentu. Tujuan berbicara yang dimaksud di sini yaitu pertama, informatif. Tujuan informatif di sini merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan ini selanjutnya akan lebih sempurna jika bukan hanya bersifat informatif, melainkan komunikatif, yakni terjadinya timbal balik atas gagasan yang disampaikan pembicara dengan respons yang dihasilkan pendengar. Tujuan berbicara yang kedua yaitu tujuan rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar, sehingga pendengar menjadi merasa terhibur oleh adanya pembicara. Pembicaraan semacam ini biasanya berbentuk lawakan, guyonan, dan candaan. Namun demikian, bergosip juga merupakan salah satu bentuk pembicaraan yang bertujuan untuk hiburan, dengan syarat tidak dilakukan dengan tendensi penghinaan, penghakiman, dan berbagai bentuk penekanan psikologis secara serius yang lainnya. Yang ketiga dari tujuan berbicara yaitu tujuan persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Hal ini berarti tujuan pembicaraan ini lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diarahkan pembicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh daya pikat. Biasanya tujuan berbicara jenis ini banyak digunakan oleh seseorang dalam kegiatan kampanye, propaganda, penjualan, dan lain-lain.
Yang terakhir, tujuan dari berbicara yaitu argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Ciri khas tujuan ini adalah penggunaan alasan-alasan rasional di dalam bahan pembicaraan yang digunakan pembicara. Biasanya jenis bicara seperti ini itu dilakukan dalam kegiatan diskusi, keilmuan, dan debat politik. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja manfaat dari keterampilan berbicara ini. Berikut manfaat dari keterampilan berbicara. Tentunya yang pertama, komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. Kedua, melancarkan pertukaran informasi. Ketiga, menambah kepercayaan diri. Keempat, menambah karisma dan wibawa. Kelima, salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan, dan masih banyak lagi. Selain ada manfaat dari keterampilan berbicara, tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Beberapa faktor tersebut antara lain yang pertama, kepekaan terhadap fenomena, kedua, kemampuan kognisi dan imajinasi, ketiga, kemampuan berbahasa, keempat, kemampuan psikologis, kelima, kemampuan performa. Menurut Iskandar dan Dadang, ada beberapa faktor penunjang keefektifan kebahasaan dan non-kebahasaan. Berikut ini merupakan faktor-faktor kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara, yaitu ketepatan ucapan, penempatan tekanan, nada dan durasi yang sesuai, pilihan kata atau diksi, selanjutnya ketepatan sasaran pembicaraan. Selain faktor-faktor kebahasaan, ada juga faktor-faktor non-kebahasaan, antara lain yang pertama, sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku. Kedua, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Ketiga, kesediaan menghargai pendapat orang lain. Keempat, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Kelima, kenyaringan suara juga sangat menentukan. Keenam, kelancaran. Ketujuh, relevansi dan penalaran. Dan terakhir, penguasaan topik. Selanjutnya, pembelajaran berbicara yang baik adalah pembelajaran berbicara yang berdasarkan pada proses berbicara itu sendiri. Artinya, pembelajaran berbicara harus dilakukan berdasarkan tahapan berbicara yang secara natural dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan merupakan tahapan yang harus dilakukan siswa dalam membangun ide dalam pikirannya yang akan disampaikannya dalam kegiatan berbicara. Siswa harus dibiasakan untuk memanfaatkan berbagai situasi berbicara dalam kehidupannya sebagai sumber ide baginya untuk berbicara. Yang kedua, terdapat tahapan pemilihan. Dalam tahap ini, siswa melakukan berbagai aktivitas mental untuk membangun, mengembangkan, dan mengemas ide. Keterampilan yang perlu dikembangkan pada tahapan ini adalah keterampilan mengemas makna yang terkandung dalam gagasan yang akan disampaikan. Kemampuan ini sangat berhubungan dengan situasi, kondisi, dan tujuan pembicaraan. Yang terakhir adalah tahapan pemproduksian. Pada tahapan ini, siswa secara langsung melakukan pembicaraan berdasarkan konteks dan tujuan tertentu. Guna meningkatkan kemampuan produksi ini, siswa hendak dibekali pengetahuan terutama tentang pengetahuan artikulasi atau pengucapan dan tata bahasa. Sekian pembahasan materi keterampilan berbicara dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan saya ucapkan terima kasih.